Aku harus cari pinjaman kemana ya? Kasihan adik-adik aku kalau nanti harus buka sama telur aja. Aduh, mana aku capek banget lagi. Di sini juga nggak ada orang. Siapa tahu ada orang yang butuh pembantu gitu. Astagfirullah, aku harus kemana lagi ya? Aku bingung banget. Mana nggak ada orang lewat juga ya di sini. Siapa tahu ada orang yang butuh jadi pembantu gitu, aku nggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Kenapa beban aku seberat ini ya? Sedangkan adik-adikku di rumah harus disekolahin. Ya Allah, berilah aku jalan keluar ya Allah. Akunya harus jalan kemana lagi ya? Ini kan udah jauh banget dari rumah. Aku capek banget. Semoga aja ada orang baik yang bisa nolong aku. Setidaknya bisa gak kasih aku pinjaman uang, meskipun gak bernominal banyak. Yang penting aku bisa beli takjil buat adik-adik aku. Loh, cewek ini kenapa ya kok kelihatannya lagi kebingungan banget? Apa ya? Aku samperin aja. Guys, pasti adik-adik aku di rumah lagi. Tapi gak enak tadi. Pak, samperin aja. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Iya Mas, waalaikumsalam. Ngapain Mbak di sini sendirian, Mbak? Saya lagi kebingungan ini Mas. Loh, kebingungan kenapa, Mbak? Saya lagi nyari lowongan pekerjaan, tapi nggak ada yang lulusan SMP itu nggak ada. Loh, emangnya Mbak ini lulusan SMP? Iya. Saya sekarang lagi bingung banget Mas. Saya itu butuh uang buat bayar kontrakan, nyekolahin adik-adik saya, buat kasih mereka makan. Mandiri banget Mbaknya ya. Emang Iya. Mbak tidak jauh dari sekitaran sini ya, Mbak, rumahnya? Rumah saya jauh Mas dari sini. Kok sampai ada di sini Mbaknya? Gimana caranya? Saya jalan kaki Mas, saya itu bingung banget. Kasihan banget saya sama adik-adik saya. Mereka itu tanggung jawab saya. Oh ya gini, Mbak. Emangnya Mbak orang tuanya kemana? Orang tua saya itu merantau Mas, tapi mereka itu udah nggak inget sama saya dan adik-adik saya. Mereka itu udah sukses sih di sana. Cuman kita itu diterlantarkan. Jadi mau nggak mau adik-adik saya itu kan tanggung jawab saya. Iya sih, Mbak. Kok bisa ya orang tua Mbak tidak menafkahi Mbaknya? Saya juga nggak habis pikir sama mereka. Kalau saya yang diterlantarin saya nggak apa-apa, tapi adik-adik saya itu kasihan banget Mas. Ya gini ya, Pak. Kalau sudah namanya anak, itu emang kewajibannya orang tua menafkahi. Jangan malah melantarkan seperti ini. Maaf ya, Pak, bukannya saya sok aneh ya, Pak. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Emangnya Mbak lagi butuh pekerjaan apa, yang seperti apa? Saya nggak pandang kerjaan itu seperti apa Mas. Yang penting kerjaan itu halal dan bisa menghasilkan uang. Ini ya, Mbak, saya ini pengen banget menolong Mbak, tapi kenyataannya saya tidak bawa uang cash. Atau Mbak, saya kebetulan punya kafe, Mbak, ada di sekitaran Bondowoso ya, di daerah Kota Budon. Kalau Mbak emang berminat, Mbak bisa kerja di sana. Iya Mas, saya mau banget kok. Tapi ini beneran ya Mas, saya itu cuma lulusan Iya, beneran. SMP Mas. Oh ya, tidak apa-apa Mbak, saya tidak memandang dari lulusan apa. Yang penting Mbaknya itu niat bekerja. Yang paling penting dalam pekerjaan itu kejujuran, Mbak. Kalau sudah tidak jujur itu mohon maaf, sudah gak bisa. Emangnya Mbak ini gimana, Mbak? Apa sudah makan apa belum makan? Saya lagi puasa Mas. Ya, iya tahu. Maksudnya sudah sahur tadi? Iya sih Mas, cuman ya gitu, sahurnya cuman ya dikasih sama tetangga. Ini aja dah, Mbak. Mbak sekarang ikut saya ke ATM, saya ngambil uang dulu, uang tunai.
Ini buat DP bulanannya Mbak, gajinya Mbak nanti ya. Gak apa-apa meskipun Mbak masih belum kerja ya di saya, tapi kan saya ini ikhlas mengasihkan sama Mbak. Ya udah, nanti Mas potong aja gaji saya setiap bulan. Ya gampang sudah Mbak, gak usah pikirin itu. Yang penting Mbaknya itu bisa makan sama adik-adiknya ya. Iya Mas. Mas makasih banget ya. Saya itu dari tadi bingung banget harus cari kerjaan kemana. Pasti adik-adik saya itu di rumah cemas banget. Saya tuh keluar dari rumah udah lumayan lama sih. Ya udah Mas, kalau gitu gimana ya Mas? Emangnya rumahnya Mbak daerah mana Mbak? Kok sampai ada di sini Mbak? Rumah saya di daerah itu Mas, di daerah Sumber Beringin di situ. Astagfirullah Mbak, jauh banget ya Mbak dari sini Mbak. Ya lumayan sih Mas, saya itu dari tadi di tempat makan, bahkan sampai ada orang saya tanya mungkin ada yang butuh membantu, itu juga malah nggak ada yang bisa bantu saya, malah saya dikira modus penipuan sama orang. Aduh, gimana ya Kak? Yang bisa membuat orang percaya itu susah Kak sekarang Mbak. Iya memang Mas. Saya itu sampai bingung banget tadi, saya harus jalan kemana, harus cari kemana kerjaan itu. Tadi malah ada yang ngehina-hina saya karena sok-sokan cari pekerjaan padahal cuma lulusan SMP. Gini ya Pak, saya cuma mau mengasih saran sama Mbaknya. Gak usah gengsi dengan segala apapun Mbak. Saya sih nggak gengsi iya, Mas. Orang yang menghina Mbak itu ternyata itu bukan orang yang baik-baik. Orang itu misalnya gini, kalau Mbak ada di bawah sudah mau berdiri, sudah mau sukses ya, mesti ujiannya tuh banyak, cobaannya tuh banyak. Iya juga. Tapi masa sih Mas, cuma lulusan SMP kayak saya itu bisa sukses? Saya bisa jadi pelayan Nah, kafe ini, aja, itu Mbak. sudah bersyukur banget. Jangankan Mbak lulusan SMP, lulusan SD pun bisa jadi orang sukses loh. Iya sih. Ya udah, saya sekarang cuma berdoa aja. Iya. Gimana ya Mas, saya tuh sebenarnya kerja nih cuman buat adik-adik saya. Saya tuh pengen buat mereka itu bisa sekolah, biar mereka tuh jadi orang sukses, nggak kayak saya. Iya Pak, iya Pak. Ya sudah lagi nih ya Pak, saya cuma bisa menolong seperti ini. Gini dah, Mbak ikut saya dulu ya ke ATM ya. Nanti saya ada uang sedikit, rezeki lah buat Mbak ya, bagi Mbaknya untuk bisa menafkahi adik-adiknya. Emang adiknya Mbak itu ada berapa Pak? Ada 2 Mas. Tuh, ada 2. Masih kecil-kecil apa gimana Kak? Satunya 7 tahun, satunya 6 tahun. Wah, selisih 1 tahun itu. Kalau misalnya Mbak nanti kerja di tempatnya saya, yang ngurusin adiknya Mbak itu siapa? Mereka sudah terbiasa Mas, saya itu titipkan sama tetangga ada. Memang tetangga itu baik banget sama saya. Tetangga saya memang bilang kalau kamu kerja, adik kamu biar di sini aja. Kebetulan dia juga punya anak, anaknya juga seusia lah sama adik saya, jadi bisa main bareng. Gini dah Mbak, ya udah gini Mbak. Sekarang Mbaknya ikut saya ke ATM, terus saya pengen tahu ke alamat tinggalnya Mbak ya. Ya udah, Mas makasih banyak ya Mas, Mas Mbak. sudah nolong Iya saya. Mbak, gak apa-apa Mbak. Saya ikhlas kok menolong Mbaknya.